Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nahari. Saya pengajar di SD Muhammadiyah 4 Surabaya. Pelajaran yang saya ampu adalah bahasa Jawa. Saya mengajar di kelas 6. Adapun saat PJJ diumumkan untuk dilakukan di sekolah, saya hanya bingung apa yang harus saya lakukan gitu ya. Karena saya terbiasa bertatap muka langsung, berinteraksi langsung dengan anak-anak, memakai papan tulis untuk menulis. Nanti kalau PJJ bagaimana? Sudah, saya hanya berpikir saya ikuti aja. Akhirnya sekolah menetapkan menggunakan Zoom sebagai media untuk PJJ. Saya jalani aja. Setelah saya menjalani, melakukan PJJ dengan Zoom, ternyata ada kendala yang tidak terpikirkan. Satu, lemot. Ya, sinyal lemot. Kita sudah mood, menerangkan oke, tiba-tiba sinyalnya putus. Moodnya jadi hilang gitu ya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya siswa yang tidak aktif. Maksud saya tidak aktif seperti ini. Di saat Zoom kan pasti kita bisa melihat wajah dan seterusnya kan begitu ya. Banyak siswa yang tidak ada wajahnya, gambar wajah, visual wajahnya nggak ada, yang ada cuma hitam dan namanya saja. Tapi saya berusaha untuk tidak berpikir negatif. Mungkin satu, bisa anak-anak jenuh ya, sekian waktu ya, ada beberapa pelajaran kan gitu ya. Ada beberapa pelajaran yang harus dijalani oleh anak-anak. Dia harus melototi laptop atau komputer atau bahkan HP yang mungkin ukurannya jauh lebih kecil kan ya. Jenuh juga, capek juga mata. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin orang tua, ada beberapa ya mungkin orang tua yang tidak mengizinkan putra putrinya untuk memegang HP, dalam artian tanpa monitor orang tua. Hanya mereka tidak bisa mengikuti PJJ. Kemudian berikutnya adalah media. Saya biasa menggunakan papan tulis untuk menulis, menerangkan materi-materinya. Hanya saat PJJ itu apa yang harus saya lakukan ya agar saya bisa menulis. Diberitahu di sana ada share screen Pak di Zoom itu. Aduh, tapi saya tetap kurang lego ya, saya kurang lego. Tidak bisa saya gitu ya. Hanya saya berupaya berpikir, coba sharing dengan teman, coba browsing. Alhamdulillah ada ya secuil sinar harapan gitu ya. Ternyata setelah saya coba browsing, ada wacana atau mungkin ada satu postingan bahwasanya PowerPoint itu bisa diekspor menjadi video. Wah, langsung gitu ya. Rasanya, wah ini baru nih. Wah, so, semangatnya tumbuh lagi. Wah, semuanya materi saya ketik begitu ya. Saya ketik, kemudian saya ekspor jadi video. Mudahnya seperti ini. Sing angka siji, ayo diandharake babakan paribasan. Ya. Yang di dalam video ini juga sudah bisa menerangkan dengan suara saya juga, itu keuntungannya. Nah, kemudian saya berpikir lebih jauh lagi, mungkin ini sebaiknya saya upload aja. Mungkin dengan saya upload ada beberapa keuntungan. Saya upload di YouTube itu kan ada beberapa keuntungan. Satu, bisa dilihat atau dipelajari kapan saja. Yang penting dia connect internet, dia pelajari bisa. Mungkin malam ya, kalau orang tua, bagi putra putri yang tidak diizinkan oleh orang tua, malam dia bisa dengan melihat itu. Ya, dia melihat. Yang kedua, bagi yang belum paham, sekali melihat bisa diulang lagi. Belum paham lagi, ya diulang lagi. Belum paham, diulang lagi. Nah, mudahnya begitu. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang tua, mau tidak mau orang tua biasanya juga ikut melihat. Dengan begitu, ya bolehlah dibilang otomatis orang tua nanti juga akan ikut mengajarkan, ikut menerangkan, ikut memahamkan materi itu ke putra putrinya. Itu keuntungannya. Nah, itu tadi adalah kendala secara umum ya.
Sekarang ini kendala khusus saya sebagai pengajar bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa itu ada materi nembang. Nembang-nembang Mojopat itu ya, mulai Asmorondono, Dandang Gulo, Mijil, Pangkur, sampai 11 itu ya. Itu saya bingung. Bingung saya bukan karena saya nembangnya bukan, tapi saya pikiran saya seperti ini. Tembang ini kira-kira anak-anak minat enggak ya? Kira-kira anak-anak tertarik enggak ya? Tentu kalau kita berpikir ya mungkin boleh dikatakan kalah dengan lagu-lagu kekinian, baik lagu mancanegara maupun lagu Indonesia sendiri gitu ya. Anak-anak jauh lebih paham dan lebih hafal, mungkin begitu ya. Hanya saya berpikir bagaimana caranya saya gitu. Kalau saya tampilkan visual, otomatis saya mengajar ya, saya menyanyi di depan kamera ini, saya menyanyi kan gitu aja ya. Tentu visualnya juga tidak menarik ya, karena video-video kekinian kan asik-asik gitu ya. Alhamdulillah ada solusi lagi, yaitu bagaimana kalau, karena ini levelnya sekolah dasar, kalau dibuat kartun yang menyanyi bagaimana. Susah berusaha ya mencari bagaimana agar kartun itu membuat kartun. Hanya saya mencoba mencari karakter itu berpakaian Jawa, kemudian matanya bisa berkedip, mulutnya bisa bicara gitu ya. Hanya saya pelajari. Nah, akhirnya saya berusaha mewujudkan itu. Mungkin andap asor waningalah ya. Alhamdulillah anak-anak sedikit tertarik, oke lah kalau dikatakan tertarik dari visualnya, oke tidak apa-apa. Tapi nanti mungkin pelan-pelan bisa kita giring untuk dia juga senang dengan lagunya, senang dengan tembangnya. Nah, ini saya katakan satu solusi. Nah, masalah yang kedua adalah di saat saya harus membaca cerita di dalam buku bahasa Jawa, otomatis kan namanya saja bahasa Jawa, otomatis bahasa-bahasanya juga pure Jawa gitu ya. Sementara mungkin banyak kosakata atau mungkin kalimat yang anak-anak tidak paham. Ya bagaimana kalau mereka akan mengerti untuk menjawab sebuah pertanyaan atau soal, sementara mereka sendiri bahasanya tidak paham. Ya. Saya aja berpikir lagi, hanya terpikir juga translate. Ya translate ya, saya gitu ya. Hanya saya berupaya translate, bertanya-tanya ke teman-teman. Bahkan saya bertanya bukan ke teman-teman di ranah edukasi ya, di ranah pendidikan. Saya di luar itu saya tanya. Hanya ada teman yang mengatakan, ada Pak, yaitu speak to text. Jadi tinggal ngomong, nanti sudah tertulis di sini. Iya, menarik sekali buat saya. Langsung saya berupaya mencari lah. Itu speak to text itu langsung saya diberi caranya. Ya. Silakan Pak cari di Chrome, cari Google Doc. Dan dari situ saya tinggal ngomong. Jadi dari bahasa Jawa ini yang ada di buku, saya ngomong, saya bahasa Indonesia kan langsung otomatis di situ tertulis. Hanya saya tidak perlu menulis lagi, karena kalau saya menulis ya, kalau ceritanya pendek, kalau ceritanya panjang, itu adalah solusinya ya. Mungkin nalika umur 12 tahun dheweke wis nyambut gawe dodolan koran. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat semuanya. Nah, dan juga saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan yang terakhir, mari menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.